Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pertemuan 15 tentang isu-isu internasional akuntansi manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri Faradil Azhari sebagai moderator. Saya Devina Rosadi sebagai pemateri. Saya Diva Ulia Ramadhani Agus sebagai pemateri. Saya Usnadia Putri sebagai pemateri. Saya Fidian Tasya sebagai pemateri. Baiklah, kami akan menjelaskan bagian submateri pertama yaitu tentang tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh Devina Rosadi. Kepada Vina disilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau disingkat dengan MNC adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di lebih satu negara dalam suatu volume di mana kesehatan perusahaan dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Terlibat MNC dalam perdagangan internasional dapat terjadi dalam banyak bentuk. Dalam tingkat yang cukup sederhana, MNC mungkin mengimpor material dan atau mengekspor produk jadi. Pada tingkat yang lebih kompleks, MNC bisa jadi adalah suatu perusahaan besar yang terdiri atas sebuah induk perusahaan dan sejumlah divisi di berbagai negara. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor, import, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh, atau berpartisipasi dalam joint venture. Yang kedua, import dan ekspor. Import atau ekspor merupakan aktivitas yang lebih kompleks dari proses jual beli barang dalam negeri. Ada berbagai peraturan impor ekspor yang harus dipenuhi serta sistem tarif yang berbeda antar negara. Akuntan manajemen harus memahami peraturan dan kebiasaan yang berlaku serta memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan dengan benar dan mekanisme pengendalian internal berjalan dengan baik. Dalam perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki suatu zona perdagangan asing, yaitu area dari suatu bagian yang secara fisik ada di wilayah suatu negara tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara yang bersangkutan tersebut. Import adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses mengirimkan produk ke negara asing. Impor atau ekspor merupakan aktivitas yang lebih kompleks dan jual atau beli barang di dalam negeri. Ada berbagai peraturan ekspor atau impor yang harus dipenuhi serta sistem tarif yang berbeda antar negara. Akuntan manajemen harus memahami peraturan dan kebiasaan yang berlaku serta memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan dengan benar dan mekanisme pengendalian internal berjalan dengan baik. Adanya fakta perdagangan antar berbagai negara juga akan mempengaruhi besarnya tarif yang dibebankan. Antara lain, yang pertama, anak perusahaan yang dimiliki penuh. Suatu perusahaan mungkin saja untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki serta sepenuhnya oleh perusahaan induk. Yang kedua, outsourcing, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada pihak lain untuk suatu urusan bisnis yang semula dilakukan sendiri oleh internal perusahaan. Merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk menghemat biaya. Yang ketiga, joint venture,
Joint venture atau patungan adalah suatu bentuk kemitraan yang mana beberapa investor bergabung dalam kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, benefit dan defisiensi. Keuntungannya, yang pertama, penundaan pembayaran biaya masuk dan kerugian terkait modal kerja. Yang kedua, penghematan biaya perdagangan. Yang ketiga, perakitan komponen bertarif tinggi sampai dengan dalam produk bertarif rendah. Kekurangannya, jika terdapat masalah antar beberapa negara, maka beban tarif besar dan tarif impor rendah untuk barang-barang yang diproduksi dalam negara yang terlibat dalam kesepakatan. Baiklah, untuk materi 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Husna Nadia Putri. Kepada Husna disilahkan. Yang ketiga, anak perusahaan yang dimiliki penuh, wholly owned subsidiary. Anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk memperoleh keuntungan lebih dan mempermudah operasi perusahaan baik dalam membangun cabang maupun fasilitas produksi dan pendistribusian produk. Akan tetapi, strategi ini cukup presisi dan tidak menjamin secara penuh akan menghasilkan keuntungan besar serta kesuksesan. Hal tersebut tidak jauh dari perizinan hukum pada negara yang bersangkutan atau dituju. Yang keempat, joint venture. Joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan dalam perencanaan yang telah disepakati. Sistem ini biasanya berakhir setelah tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, kecuali para pihak memutuskan untuk terus bekerja sama. Para pihak yang terlibat dalam sistem ini diatur oleh perjanjian kontrak yang mereka buat. Perjanjian tersebut menetapkan hal-hal seperti kewajiban mereka, tingkat di mana mereka akan berbagi keuntungan atau kerugian, hak dan kewajiban mereka satu sama lain. Perbedaan joint venture dengan partnership atau kemitraan, joint venture mungkin memiliki beberapa kesamaan dengan partnership, tetapi dua sistem ini tidak sama. Partnership biasanya adalah entitas bisnis tunggal yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, sedangkan joint venture adalah penggabungan beberapa entitas bisnis yang berbeda. Masing-masing dapat berbeda jenis dalam hukum menjadi entitas baru. Selanjutnya materi yang kelima akan dijelaskan oleh Fidian Tasya. Kepada Dean disilahkan. 5. Pertukaran mata uang asing. Mata uang asing akan digunakan pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional. Akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam manajemen risiko yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi, ekonomi, dan risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Perdagangan ini dilakukan merupakan spot rate nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain dalam satu kurun waktu singkat. Apresiasi atau nilai mata uang akan menimbulkan keuntungan, sedangkan depresiasi nilai mata uang lain akan menimbulkan kerugian. Manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko transaksi. Transaksi kas di mana datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Yang kedua, risiko ekonomi, yaitu nilai sekarang dari cash flow masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang. Yang selanjutnya yaitu risiko translasi, yang mana tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang.
Lakukan akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing selain kontrak berjangka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan awal, yang mana satu, membeli atau menjual barang dan jasa yang bergaya didominasi dalam suatu mata uang asing. Yang kedua, hutang atau piutang dana yang harganya didominasi dalam suatu mata uang asing. Selanjutnya, menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam fatura asing yang belum terlaksanakan, atau memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban yang harganya didominasi dalam suatu mata uang atau mata uang asing. Yang selanjutnya, transaksi dalam mata uang asing dilakukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu pelaporan pada tanggal neraca berikutnya pada setiap tanggal neraca. Yang pertama, pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs, tanggal, neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif. Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Pos non-monster yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Yang ketiga yaitu pengakuan selisih kurs. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian atau settlement dates. Pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Selanjutnya, materi ke-6 dan ke-7 akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva disilahkan. Yang keenam, heading. Heading merupakan salah satu cara untuk mengamankan mata uang dan terjadinya apresiasi maupun depresiasi. Biasanya suatu forward change kontrak digunakan sebagai heading. Format kontrak meminta pembeli untuk menukarkan sejumlah mata uang pada nilai tukar tertentu atau forward rating pada suatu waktu atau tanggal tertentu di masa yang akan datang. Tentu saja heading dapat dilakukan dengan menyepakati pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Heading digunakan sebagai alat untuk mengelola risiko ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan bersaing relatif di perusahaan. Selanjutnya, etika bisnis dalam lingkungan bisnis internasional. Secara umum, etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu standar atau prinsip moral yang ditetapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis dan dilakukan yang dapat diterima atau tidak dapat diterima atau salah dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis. Sedangkan etika bisnis internasional terkait dengan standar moral yang ditetapkan di dalam bisnis internasional. Penting etika bisnis internasional perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Yang kedua, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Yang keempat, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis. Kode etik internasional pertama di bidang bisnis adalah The Countable
Shipley, bisnis yang disepakati pada tahun 1994 oleh eksekutif puncak dari berbagai multinasional dari Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat seperti Matsushita Philips, Chiba Geigy, Cummins 3M, dan Honeywell. Prinsip Coutts berakar dari dua nilai ideal dasar dalam etika, yaitu konsep Jepang yang berarti hidup dan bekerja sama demi kesejahteraan umum, dan Koyese human dignity atau martabat manusia yang mengacu pada kesucian atau bernilai sebagai sarana bernilai setia sebagai tujuan, tidak semata-mata sebagai sarana untuk berwujud tujuan atau bahkan untuk melaksanakan kehendak minoritas. Terima kasih. Baiklah, saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi pada pertemuan 15 ini. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai materi tentang tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Di sini contoh perusahaannya adalah perusahaan multinasional atau multinational corporation (MNC), yang mana perusahaan yang menjalankan bisnis lebih dari satu negara dalam volume di mana kesehatan perusahaan dan pertumbuhannya bergantung lebih dari satu negara. Dan yang kedua itu mengenai impor dan ekspor. Impor adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses mengirimkan produk ke negara asing. Impor dan ekspor merupakan aktivitas yang lebih kompleks dari jual beli barang di dalam negeri. Dan yang ketiga itu anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk memperoleh keuntungan lebih dan mempermudah operasi perusahaan, baik membangun cabang maupun fasilitas produksi dan pendistribusian produknya. Dan yang keempat, joint venture, yang mana adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Dan yang kelima, itu pertukaran mata uang asing, merupakan pertukaran mata uang asing digunakan pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional. Di sini ada manajemen risikonya. Yang pertama risiko transaksi, yang kedua risiko ekonomi, dan yang ketiga itu risiko translasi. Dan materi keempat itu hedging. Hedging merupakan salah satu cara untuk mengamankan mata uang dari terjadinya apresiasi maupun depresiasi. Dan yang terakhir yaitu etika dalam lingkungan bisnis internasional, yang mana suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis yang perilaku dapat diterima dan tidak dapat diterima dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis. Dan sekian penjelasan materi pertemuan 15 dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.